di Imam Syafi'i. Padahal menurut keyakinan Imam Ahmad ini sholatnya batal, ini habis ikhtijam udah wudu, tapi tetap saja beliau karena perbedaan pendapat di furu' itu lazim. Ya orang boleh berdebat, ketika Unisma datangkan saya itu saking senengnya kiai, apa saking sombongnya sampai ngatur kiai, kan nggak pernah bisa diperdebatkan. Itu kan orang boleh debat kan, itu saking angkuhnya apa saking senengnya, kan nggak jelas kan, dan orang boleh setuju pendapat saya, yaitu ngatur kiai itu haram. Setuju juga Pak Rektor, ekspresi mahabbah itu ya macam-macam. Dulu sahabat ya gitu, sahabat itu ada yang nggak kenal wajahnya Nabi sama sekali sampai akhir hayatnya. Ketika ditanya, lo kamu itu sahabat kok nggak tahu wajahnya Nabi? Saya tidak pernah berani memandang Nabi karena ijlalan lahu, terlalu menghormati saya sehingga tidak berani memandang wajahnya. Ada sahabat yang penggawaannya dulu wajah Nabi sampai bisa nyifati alfiu faminunil hajib, sampai bisa nyifati detail karena dulu wajah Nabi itu ibadah. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin nggak melihat Allah? Enggak. Loh, tapi semua orang ingin melihat Allah. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli, ben gak elek-elek Allah tak delok terima aku. Wong ra jelas. Berarti kok delok pangeran. Banyak. Jadi justru tapi karena saking takzimnya. Enggak lah, mosok sak aku kok. Makanya saya berkali-kali cerita, menurut kesepakatan ulama, soft awal itu paling baik. Tapi banyak juga wali yang kalau sholat itu di belakang. Koyok paling bener yang kok ngarep gitu. Lu bayangkan misalnya kamu semangat di soft awal di masjid haram, jebule sholatnya salah. Itu dari malaikat gayane kok ngarep, jebule ra roh. Iku di sini-sini wong. Jebule bodoh gitu. Gayane kok ngarep jebule. Coba orang kalau sowan Mbah Mun yang berani di depan itu kan ya ketuanya atau jubirnya kan, yang merasa ndak pati pinter-pinter kan mesti di pojokan. Artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja, apa? Sah saja. Makanya banyak sahabat yang jarang sowan Nabi, alasannya takut ganggu Nabi. Banyak yang sering sowan Nabi, alasannya seneng Nabi. Yang sowan ya seneng Nabi, yang enggak sowan alasannya seneng. Lu Nabi itu tokoh, punya keluarga, punya anak. Kalau saya sering sowan berarti sering ganggu. Yang sering sowan dia alasan ini khazanah kita harus istifadah. Jadi zaman dulu itu ya biasa, dua sahabat yang satu milih mahabbah itu milih sering sowan, yang satu juga mahabbah milih tidak sering. Karena pertanyaannya bisa dibalik kan, sering sowan apa sering ganggu coba. Nabi Abedar, assalamualaikum. Nabi nimang cucunya, assalamualaikum. Ayo bener yang sowan apa bener yang enggak kalau seperti itu. Akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Quran. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi sahabat kalau mau sowan Nabi ya nunggu di sufah. Kalau Nabi keluar berarti milik publik. Sekali masuk ke dalam tidak ada sahabat yang berani sowan. La tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil. Karena sekali Nabi masuk dalam itu milik privat keluarga, milik istrinya, milik cucunya, milik keluarganya. Dan Nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik publik. Itu terus jalan tengah. Karena kalau langsung masuk, bayangkan saya itu sering menyaksikan. Mbah Mun habis ngaji 2,5 jam ngaji Jalalain, baru masuk, assalamualaikum. Padahal yai mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu. Jadi dulu itu Quran sangat modern. Sebelum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu Islam sudah modern. Dia kan nggak fair kan? Misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini, terus kalau misalnya ke sini selonang-selonang kan lucu kan, mentang-mentang kiai terus juga sowan-sowanan selonang-selonang. Padahal kalau kita mau ke mereka pakai protokol. Sering tidak fair dunia ini, tapi karena aku kiai ra oleh gelo ya sudah. Akhirnya saya memutuskan gak gampang kemana-mana karena itu. Saya sering didatangi ajudannya menteri, Gus mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini, mesti saya dengan mereka milih tanggal yang mereka kosong. Kok tidak mikir apa saya pas itu kosong? Tak jawab enggak lah, sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya gitu. Akhirnya dibalik, datang lagi, Gus jam dengan kosong apa kita menyesuaikan. Lah aku lagi di akhlak kata saya. Itu baru punya akhlak kata saya. Bukan masalah ini, bukan masalah gengsi ya. Saya sendiri itu dolan ke alumni itu jarang, karena ya takut. Kiai kan yang nganggur, jam 9 nganggur, jam 10 nganggur. Bisa saja alumni itu kerja di pabrik, bisa saja yang latihan ekonomi di pasar. Sehingga kalau saya datang jam 9,
Iki kiai sing niliki santri ini apa kiai sing ganggu santri. Lah karena orang ini melakukan rutin gak kok berpikir, pokoknya ngono jenenge silaturahim. Wong nyer kok berpikir, padahal kalau diangen-angen ini kiai yang niliki santri ini apa kiai yang ganggu santri ini karena datang di jam kerja. Nah, bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang. Jadi Nabi sesuai diangen-angen mek Nabi. Perang Badar menang Nabi, perang Uhud menang wong kafir, perang ini gonta-ganti. Apapun itu yang penting satu kesimpulannya, cara Rasulullah kesimpulannya satu. Orang tidak kober mikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih. Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian, pokoknya saya minta nggak ada perang. Dan orang yang boleh mendiskusikan Islam. Itu luar biasa idenya Nabi. Karena bawaan perang itu orang kan nggak kober mikir. Ibarat seorang misalnya seneng satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, diangen-angen cawe wedok iku ora seneng aku. Untungnya apa untuk wong ayu ora seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amen WA nan tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erick. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah kue kalah mbak A, kue kalah mbak B, pikirannya kan, ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada lah. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu, dipertarungkan. Luang Islam itu dinu aklin, agama yang diterima dengan akal sehat. Tapi sekarang ukurannya perang, yang menang berarti benar, yang menang benar, kan terus jadi repot. Dan itu Nabi tidak ingin, makanya Nabi ingin sudah lah, nggak ada perang. Nah, makanya kata Imam Zuhri, fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang. Lagi-lagi penting, tidak perang itu penting, silmun itu penting, perdamaian itu. Setelah tidak ada perang, akhirnya fatafawadu fil hadis wal munazah, orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik. Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan. Akhirnya Nabi secara rileks bisa menjelaskan. Muhammad, urusan kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi rektorat, bagi ya, macam-macam kan. Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB, macam-macam. Terus kata Rasulullah, enak saja Nabi jawabnya. Ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu mangkel enggak, bingung enggak? Ya susah mat. Kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Senang mana? Senang majikan satu. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam, kamu yang repot. Akhirnya sudah mat, Tuhannya satu aja. Nah, itu ya barokahnya diskusi tadi, barokahnya enggak perang. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Nah, ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini, benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafadzkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan enggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya, loh ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu enggak cara logika itu kan enggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abul Hasan As-Sadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abul Hasan As-Sadzili kualat mesti sampean. Ketua Torekoh napa? Sadziliyah. Cara madzhab Sadzili, dan Anda boleh berbeda madzhab, mencari khasnya wong kampus sing wani beda. Beda kapasitas lah, pokoknya butuhnya beda. Dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara madzhab Abul Hasan As-Sadzili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik. Tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar.
Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abdul Hasan Asadili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung yughfar lahum ma qad salaf, langsung dosanya diampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Loh, di ayat itu kan Allah gak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yughfar lahum ma qad